Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang menceritakan seorang gadis SMA bernama Fujimiya Kaori yang menderita sebuah amnesia langka di mana ia hanya mengingat teman-temannya 1 minggu saja. Hingga ia akhirnya bertemu dengan murid laki-laki yang bernama Yukihase yang begitu gigih untuk berteman dengannya. Inilah dia, One Week Friends. Di sebuah sekolah, Yukihase adalah siswa laki-laki yang sangat berbakat dalam menggambar. Bersama sahabatnya Kiryu yang merupakan murid terbaik di sekolahnya, saat berada di perpustakaan sekolah untuk mencari buku untuk digambar, Hase tanpa sengaja menemukan kartu anggota perpustakaan di lantai. Kartu itu kepunyaan Fujimiya Kaori. Ia pun membayangkan pemilik kartu itu pasti sangat cantik. Namun dengan dingin Kiryu berkata, paling hanya namanya saja yang cantik. Fujimiya Kaori. Namun, saat Hase sedang menciumi wangi parfum dari kartu itu, Kaori berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam melihat kelakuan Hase. Seakan-akan Hase adalah orang mesum. Lalu Kaori mengambil kartu itu dan pergi. Hase yang berusaha menjelaskan, tetapi Kaori tak peduli dan bergegas pergi begitu saja. Saat pulang, ternyata mereka berada di satu kereta yang sama. Hase yang tertidur saat di kereta hampir saja melewati stasiun tujuannya. Ia pun bergegas lari keluar dari kereta dan melupakan buku yang ia pinjam. Kaori yang melihatnya pun segera melemparkannya. Disinilah Hase melihat Kaori tersenyum dengan manisnya. Hase pun langsung jatuh hati pada Kaori. Ia pun berlari mengejar kereta yang mulai berjalan itu sambil mengatakan terima kasih, dan Kaori pun tersenyum melihatnya. Di sekolah, tahun ajaran baru dimulai. Hase tampak bahagia karena kembali satu kelas dengan sahabat-sahabatnya. Dan ternyata ia juga sekelas dengan Kaori. Hase mendatangi Kaori untuk mengucapkan terima kasih karena saat di stasiun telah membantunya. Tapi dengan dingin Kaori mengabaikannya, meninggalkannya begitu saja. Bahkan saat Hase mengejarnya dan memintanya berteman, Kaori terus mengabaikannya. Tomodachi ni natte kudasai. 無理。俺はそんなにいたいと思った。 Hase terus berusaha, walaupun teman-temannya menilai apa yang dilakukan Hase itu percuma. Karena Kaori adalah murid pindahan pada tahun pertama. Tapi ia tak pernah mau bergaul dengan teman-temannya sampai akhirnya teman-temannya pun menyerah untuk berteman dengan Kaori. Di atap sekolah, Kaori yang melihat Hase terus berusaha berteman dengannya, ia meminta Hase untuk berhenti melakukannya. Namun Hase ceroboh menjatuhkan bekalnya saat berusaha menahan Kaori yang akan pergi. Kaori yang merasa bersalah memberikan bekalnya lalu meninggalkannya. 私に構わないで。3秒以内なら。甘い卵焼きだからさ、どうにも。あれ？ Keesokan harinya, Hase mengembalikan tempat makan yang kemarin Kaori berikan kepadanya. Ia pun mengajak Kaori makan bersama, namun kembali ditolak. Gurunya yang melihat itu pun meminta Hase menemuinya sepulang sekolah. Gurunya menjelaskan kalau Kaori ternyata menderita penyakit amnesia disosiatif, di mana Kaori akan melupakan semuanya setelah 1 minggu kecuali keluarganya. Setiap hari Senin, Kaori seperti di-reset ingatannya dan melupakan apa saja yang telah ia lalui selama 1 minggu. Tentu saja Hase yang terkejut mengira bahwa Pak Inu hanya bercanda. Di sisi lain, kita diperlihatkan Kaori bersama ibu dan ayahnya melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit. では今度は色で答えてください。
18。関わりの中で何かを抱えていた可能性。日曜日の夜に寝て落ち着いています。きっと Senin pagi, Hase yang masih tak percaya apa yang dikatakan Pak Inu menyapa Kaori di sekolah. Namun Kaori mengabaikannya, membenarkan kalau ia melupakannya. Akhirnya ia dipaksa untuk menerima kenyataan itu. Kenyataan di mana setiap hari Senin, Kaori akan melupakan dirinya dan semua hal yang sudah terjadi. Musim panas kelas 2 dimulai. Hase yang terlihat masih tak bersemangat setelah mengetahui apa yang terjadi pada Kaori. Saat kelas sejarah, Hase mendapat inspirasi tentang buku catatan harian untuk menulis agar bisa mengingat dirinya. 女子が使ってても男子が。そうね。 Di atap sekolah, Hase kembali mengajak Kaori berteman. Namun kali ini ia juga mengajak Kaori bertukar buku catatan, dan usahanya kali ini terlihat membuahkan hasil. Sepulang sekolah, Kaori membaca buku yang telah Hase tulis dengan catatan apa yang terjadi selama 1 minggu. Bahkan Kaori bertanya pada ibunya apakah pernah melakukan bertukar buku catatan. Ibunya bercerita pengalamannya mengenai bertukar buku catatan adalah hal yang menyenangkan. Saat itu, mereka tak sengaja bertemu dengan Mayu, teman Kaori di sekolahnya yang lama. Namun ibunya yang khawatir dengan kondisi Kaori, dengan cepat menyapanya karena Kaori tidak mengingatnya, dan ibunya cepat-cepat berpamitan karena mereka terburu-buru. Malam hari, saat ayahnya pulang, ibu Kaori bercerita tentang ketertarikan Kaori bertukar buku catatan. Namun ayahnya mengingatkan saran dokter agar sementara waktu Kaori menjauh dari teman-temannya. Khawatir, ayahnya meminta ibunya untuk melarang Kaori agar tidak bertukar buku catatan. したことあるかって聞かれたの。もしかして。言ってただろう。 Di sekolah, Kaori mengajak Hase berbicara di atap. Ia menjelaskan tentang penyakitnya. Itulah alasan dia tak mau berteman dengan siapapun, karena dia tak mau merepotkan teman-temannya. Kaori juga mengembalikan buku catatan Hase. Hase yang tak mau menyerah, kembali meminta Kaori menjadi temannya walaupun kembali diabaikan oleh Kaori. Bahkan, walaupun gurunya melihat kejadian itu dan memperingatinya, ia bertekad untuk terus melakukan itu. Karena Hase menganggap jauh lebih baik dia melakukan sesuatu daripada dia hanya diam saja. Tekadnya itu ia perlihatkan saat pulang sekolah. Ia rela memberikan payungnya untuk digunakan Kaori. Ia juga tak lupa memberikan buku catatan itu kembali. Dan kali ini Kaori menerimanya, bahkan ia membaca buku catatan itu yang ternyata berisi catatan yang ditulis Hase dari awal mereka bertemu.春休み最後の金曜日でした。あの時は変態だと思われたんじゃないかと。あの時、皆さんが1週間で友達の記憶がリセット。 Di kelas, Hase terlihat senang. Ternyata Kaori membalas catatannya selama ini. Kaori meminta maaf kepada Hase karena terus mengabaikannya. Sebenarnya ia senang ada seseorang yang mau berteman dengannya. Kaori meminta Hase agar ia membawa pulang buku catatannya setiap hari Jumat. Dan untuk pertama kalinya, saat hari Senin tiba, Kaori mengingat Hase berkat buku catatan yang ia bawa pulang. 日の朝に読んで投稿できるから。あると思う。長谷くんだよね。 Hari demi hari mereka lalui semakin dekat. Lewat buku catatan itu, hari-hari yang dilalui Kaori menjadi lebih berwarna, karena kini ia memiliki Hase. Tapi suatu hari Kaori melupakan buku catatannya. Saat ia ingin mengambilnya, tak sengaja mendengar teman sekelasnya bergunjing tentang dirinya. Bahkan mereka menemukan buku catatannya dan mencoba membacanya. Namun dengan sigap Kiryu dan Saki yang secara kebetulan melintas di sana mencegah mereka. Hase yang kemudian datang pun mengajak mereka bertiga untuk pulang bersama. Mereka merencanakan pergi ke festival lampion.
Sementara di ruang guru terlihat murid baru bernama Hajime Kujo. Saat hendak pulang, ia berpapasan dengan Kaori. Namun ia terlihat kesal karena Kaori mengabaikannya. Di festival lampion, Kaori mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Hase karena telah berusaha berteman dengannya. 私高校生活なんか早く終わればいいと思う。でも今は違うよ。新しく友達を作ることも怖くない。長谷くん、ありがとう。Namun saat akan pulang, Kaori bertemu dengan Mayu yang terlihat bersama Kujo. Tapi Kaori yang tak mengingatnya mengabaikannya dan pergi. Kujo mencoba menghentikan Kaori. Ia bahkan menyebut Kaori adalah pengkhianat yang membuat ingatan masa lalu Kaori muncul kembali. Namun ia harus dilarikan ke rumah sakit karena pingsan. Saat ia tersadar, ia kembali melupakan Hase yang terus menemaninya dan membuat Hase sedih. Saat akan pergi, ayah Kaori mengucapkan terima kasih kepada Hase karena mau berteman dengan Kaori. Namun demi kebaikan Kaori, ia meminta Hase untuk menjauhi Kaori sementara waktu. Tapi dengan tegas Hase mengatakan, ia hanya akan menjauhi Kaori jika Kaori yang memintanya. Bahkan keesokan harinya ia mendatangi rumah Kaori. Ibunya tak bisa berbuat apa-apa. Hase memberikan buku catatannya agar Kaori mengingat apa yang terjadi kemarin. Saat Kaori kembali sehat dan bersekolah, gurunya memperkenalkan Kujo sebagai murid baru. Setelah kelas selesai, Kaori dan Hase pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Namun Hase melupakan kartu anggotanya sehingga Kaori meminjamkan buku itu untuk Hase. Di persiapan festival sekolah, Saki mempertanyakan kepada Kujo mengapa ia berpura-pura tak mengenal Kaori. Dengan kesal, Kujo meminta Saki untuk tak mengurusi urusannya karena ia membenci Kaori. Saki pun menemui Kaori meminta penjelasan hubungannya dengan Kujo dan memperingati Kaori untuk tak menyakiti Hase. Namun Kaori menjelaskan kalau Hase adalah teman yang berharga untuknya. Hase yang di saat bersamaan datang dan mendengarnya pun langsung terlihat bahagia dan salah tingkah, hingga tak sengaja menjatuhkan domino yang sedang disusun teman-temannya. Mereka berdua pun melarikan diri ke perpustakaan. Di sini Kaori mengungkapkan perasaan bersyukurnya karena memiliki Hase di sampingnya. 長谷くんがそこで私の図書カード拾って、その後駅のホームで会って、長谷くんがこう。Namun, saat hendak kembali, Kujo yang masih belum tahu Kaori kehilangan ingatannya, berusaha mengingatkan Kaori tentang masa lalu mereka yang membuat Kujo kesal. Hal ini membuat kepala Kaori sakit dan terjatuh. Hase yang melihat itu berusaha menolongnya. Di festival sekolah, Mayu datang ke sekolah Kaori dan mengetahui kalau Kujo juga satu sekolah dengan Kaori. Di sini Mayu yang sudah tahu kalau Kaori kehilangan ingatannya membuat Kujo terkejut. Hase pun memberitahu Kaori kalau temannya Mayu ingin menemuinya. Mereka berempat pun berbicara di atap sekolah. Ternyata di sini Mayu datang untuk meminta maaf kepada Kaori karena ia merasa bersalah karena dirinya Kaori mengalami kecelakaan itu. Mayu adalah sahabatnya di SMP. Ia menyukai Kujo, namun Kujo ternyata menaruh perasaannya pada Kaori. Lalu saat Kujo akan pindah sekolah, mereka membuat janji untuk bertemu. Namun saat Kaori datang, Mayu bersama teman-temannya yang tak sengaja melihat mereka akan bertemu, berusaha menghalanginya dan mengatakan kepada Kaori kalau ia adalah pengkhianat. Kaori yang sedih pun berlari pulang dan kecelakaan itu pun terjadi. 前から香りのことが好きだった。あれって九条くんじゃない？香り？親友だと思ってたのに。 Kujo yang kesal pun meminta Mayu untuk pergi. Hase yang melihat Kaori sedih pun memeluknya untuk menenangkannya. Tapi ternyata ingatan Kaori telah kembali dan ia ingin menemui Kujo. Dengan sedih Hase melepaskan pelukannya. Ia menemui Kujo dan mengatakan ingatan Kaori sudah kembali. Malam itu
Perayaan yang seharusnya menjadi sukacita pun berubah menjadi malam yang menyedihkan untuk Hase. Ia menumpahkan semua perasaannya pada Kiryu. Ia pun memutuskan untuk merelakan Kaori. Dengan menahan air mata, ia membakar buku catatannya. 藤宮さんを守っていくのは何度でも何度でも。Musim dingin saat tahun ajaran baru dimulai, semua telah berubah. Kaori menjadi lebih dekat kepada Kujo dan melupakan Hase. Hase berubah menjadi siswa yang begitu dingin. Ia memilih menghabiskan sisa masa sekolahnya dengan menyendiri. Ia selalu menghabiskan waktunya di atap sekolah untuk menggambar di buku yang selalu ia pinjam. Saat telah gambarnya selesai, ia meminta juniornya untuk mengembalikan buku itu. Hari kelulusan pun tiba. Ia memberanikan diri menyapa Kaori dan meminta menulis kesan di album kelulusan mereka. Namun apa yang ditulis Kaori membuat Hase sedih, karena Kaori masih melupakannya. Sementara Kaori masih tak mengerti melihat pesan Hase yang ingin melihat tawanya sekali lagi. Kaori yang akan pulang pun dipanggil melalui pengeras suara untuk datang ke perpustakaan karena ia belum mengembalikan buku yang ia pinjam untuk Hase. Junior Hase yang berada di sana pun meminta maaf karena ia lupa mengembalikannya saat Hase memintanya. Kaori yang akan meninggalkan perpustakaan dipanggil kembali karena buku yang dikembalikan telah digambar. Kaori yang penasaran pun melihat gambar itu. Ternyata Hase menggambarkan semua pertemuan mereka selama ini di buku itu. Mulai dari hari di mana ia menemukan kartu anggota Kaori sampai setiap hal yang mereka lalui. Hal itu membuat Kaori sedih karena ia sampai melupakan hal berharga di hidupnya. Kujo pun menyuruhnya mencari Hase. Ia sadar kalau Hase lah orang yang berharga untuk Kaori. Dengan kesedihannya, Kaori berlari menyusuri sekolah untuk mencari Hase. Sehingga ia menemukan Hase di atap. Ia meminta maaf kepada Hase karena terus melupakannya. Ia berjanji kalau ia akan terus berusaha mengingat Hase walaupun ia lupa lagi. Dan akhirnya, ia pun meminta Hase menjadi temannya.はい。Terima kasih telah menyaksikan video-video dari Natari Movie. Semoga video-video kami dapat menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.